Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nurhaini, SEMM, dosen tetap pada prodi Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Latansa Masyiro, Universitas Latansa Masyiro, Rangkas Bitung, Lebak. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Manajemen dan Bisnis. Saya mengajar pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis merupakan mata kuliah yang membahas dan mempelajari sebuah proses bisnis dalam organisasi dan mempelajari dinamika organisasi dalam menerapkan sebuah prinsip manajemen dan dalam menjalankan organisasi. Mata kuliah pengantar manajemen merupakan mata kuliah dasar keahlian bagi seluruh mahasiswa untuk semua program studi di Fakultas Ekonomi. Mata kuliah ini mencakup konsep dasar teori manajemen, sejarah perkembangan manajemen, pengaruh lingkungan terhadap organisasi, dan fungsi-fungsi perencanaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam organisasi. Perkuliahan pengantar manajemen dan bisnis ini diselenggarakan dengan pendekatan secara tatap muka 100% dengan dukungan komunikasi dan penguatan pembelajaran melalui WhatsApp group dalam koordinasi dan distribusi informasi dilakukan secara daring sederhana. Sedangkan kehadiran tercatat melalui sistem SIAKAD, yaitu Sistem Informasi Akademik Universitas Latansa Masyiro. Mahasiswa di awal perkuliahan diberikan RPS yang dibagikan melalui WhatsApp group yang dapat diunduh dan dibaca, sementara diskusi interaktif studi kasus dan presentasi dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif partisipatif dan juga berbasis pada pengalaman. Secara praktik diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap pembelajaran pengantar manajemen. Diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus maupun simulasi dan problem based learning. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep dasar manajemen dalam organisasi, mampu mengimplementasikan perkembangan sejarah ilmu manajemen dan penerapannya dalam sebuah organisasi, mampu menghasilkan perencanaan dalam sebuah organisasi, menghasilkan keputusan yang tepat dalam organisasi, dan mampu menganalisis dasar-dasar organisasi dan memilih struktur organisasi yang tepat. Mampu menilai kelemahan dan keunggulan masing-masing dalam struktur organisasi, mampu menganalisis perubahan dalam organisasi, dan mampu membandingkan berbagai sumber, model, dan tipe kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, mampu menganalisis teori-teori motivasi, melakukan komunikasi yang efektif dalam organisasi, mampu menunjukkan kemampuan bekerja dengan tim yang baik, dan mampu menganalisis fungsi pengendalian dalam sebuah organisasi. Untuk pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis ini meliputi modul dan RPS yang telah dibagikan pada awal perkuliahan, kemudian PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, serta yang ketiga yaitu video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis meliputi materi pembelajaran memahami konsep manajemen dan fungsinya, menganalisis konsep dasar manajemen, perkembangan konsep manajemen dan bisnis, perencanaan konsep manajemen dan bisnis, pemotivasian, pengawasan dan pengendalian, manajemen konflik, kerjasama kelompok dan tim, problem solving, pemecahan masalah, perencanaan planning, kewirausahaan, dan inovasi bisnis. Dan selanjutnya ada kuis dan juga review. Pada kriteria penilaian mata kuliah ini mencakup 4 kriteria penilaian. Dalam pertama, pada kehadiran sebesar 15%, untuk tugas 25%, nilai ujian tengah semester UTS 25%, dan nilai ujian akhir semester sebesar
35%, sehingga total nilai akhir yaitu 100%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipan yang aktif serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur dan hasil evaluasi sampai kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya memiliki komitmen dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang akuntansi yang begitu dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Kita hari ini akan melakukan pertemuan yang ke-14 untuk materi pengantar manajemen dan bisnis. Ya. Sebelum saya mulai untuk materi ini, ada yang mau ditanyakan dari materi yang sebelumnya? Baik, hari ini adalah kita pertemuan yang ke-14, karena kan kita juga sudah mau mendekati ujian akhir semester, jadi saya minta kalian belajar dengan baik dan bisa mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Hairani, Kori, Juli, Juliawati, Nurul Aini, Gina Agustin, Setia Ningsih, Agnes, Jagat Aulia, Tegar, Rafiq Gunawan, Rifki Firdaus, Hermana Kusuma. Oke, hadir semua ya. Untuk minggu ini pertemuan kita akan membahas mengenai kewirausahaan dan inovasi bisnis. Oke, kewirausahaan dan inovasi bisnis ya. Yang kalian ketahui apa sih kewirausahaan dan bisnis itu? Ada yang tahu? Usaha itu apa? Usaha itu bisnis, oke. Berdagang, jual beli ya. Kewirausahaan dan inovasi bisnis. Jadi dalam kewirausahaan dan inovasi bisnis ini ada beberapa konten, ada dalam konsep dasar kewirausahaan, ada inovasi bisnis dan kreativitas, perencanaan dan strategi bisnis, dan juga ada manajemen resiko dan skalabilitas. Jadi dalam konsepnya kewirausahaan ini pasti harus punya konsep atau punya planning ya. Karena kan kalau kita mau punya usaha, kita mau punya bisnis, kita tidak punya planning, tidak punya konsep, mana bisa maju usaha kita gitu kan. Lalu inovasi bisnis dan kreativitas. Seorang pembisnis itu harus berinovasi, harus punya ide-ide yang cemerlang untuk bisa memperluas bisnisnya. Ada juga perencanaan dan strategi. Nah, rencana dan strategi juga harus dikembangkan, karena kan dengan adanya strategi kita bisa tahu nih dalam pemasarannya seperti apa. Kalau kita tidak punya strategi, kita tidak punya perencanaan, bisnis ini nggak akan maju gitu. Dan manajemen risiko dan skalabilitas dalam sebuah bisnis, dalam seorang pembisnis itu pasti punya resiko dalam resiko kegagalan, resiko tidak dapat keuntungan, itu ada masuk ke dalam resiko-resiko seorang pebisnis. Jadi kita harus punya manajemen untuk bisa mengatasi resiko dalam hal kegagalan bisnis kita. Itu. Nah, secara definisi dan
karakteristik wirausaha itu ada inovasi kelanjutan. Ya, inovasi wirausaha itu bukan sekedar berdagang, tapi proses menciptakan nilai tambah melalui kreativitas dan pemecahan masalah unik bagi konsumen. Jadi nggak cuma hanya berdagang, jadi kita juga harus punya inovasi-inovasi yang bisa memecahkan sebuah masalah dalam kreativitas dalam pemecahan untuk konsumen juga. Ada pengambilan resiko, ini karakteristiknya membedakan wirausaha adalah keberanian mengambil resiko yang terukur demi mencapai peluang pertumbuhan yang lebih besar. Lalu untuk kemandirian operasionalnya, seorang wirausaha ini memiliki dorongan internal. Seorang kewirausahawan itu ada ketahanan terhadap kegagalan. Nah, seorang wirausahaan harus bisa bertahan kalau misalkan dia masuk ke dalam tahap kegagalan. Jadi kalau misalkan dia sudah tidak bisa bertahan karena dia gagal, ya usaha pasti akan gulung tikar, gitu kan. Jadi kalau misalkan seorang wirausahawan, seorang pebisnis, kalau dia punya dalam tahap kegagalan, berarti dia harus punya ide atau punya inovasi yang lebih baik lagi untuk bisa memajukan wirausahanya. Ada orientasi pada solusi. Ini fokus pada pengembangan pemikiran kreatif untuk mengatasi hambatan bisnis dengan pendekatan yang inovatif dan proaktif. Ya. Dan juga keterbukaan terhadap perubahan, menunjukkan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan dinamika pasar dan kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Jadi seorang kewirausahawan atau seorang pebisnis dia harus punya mindset yang lebih minimal bisa bertahan lah. Kalau misalkan kalian seorang pebisnis bertahan dari kegagalan, menciptakan ide-ide kreatif untuk memajukan usaha dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Nurul. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kenapa usaha Tupperware itu bisa bangkrut padahal produknya itu bagus gitu, berinovasi gitu, tapi kenapa bisa bangkrut? Kenapa si Tupperware itu sampai bangkrut? Jadi si perusahaan Tupperware ini perusahaan Tupperware ini kan adanya di luar negeri untuk perusahaan utamanya. Mereka juga menarik semua anak-anak perusahaannya yang ada di Indonesia sehingga karena si perusahaan Tupperware ini kalah bersaing secara digital, ya, karena kan zaman anak-anak sekarang ini anak-anak Gen Z dan lebih banyak belanja secara e-commerce atau secara online, ya, makanya si Tupperware ini kalah persaingan secara digitalnya. Gitu. Peran kewirausahaan dalam ekonomi, dalam kewirausahaan ekonomi itu ada penciptaan lapangan kerja. Kalau misalkan kita seorang wirausahawan, berarti kan kita sudah bisa menciptakan lapangan kerja, ya. Kita bisa merekrut seorang karyawan untuk bekerja di bisnis kita, gitu. Nah, penciptaan lapangan kerja ini kan juga mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka peluang kerja baru di berbagai sektor industri. Ada juga pendorong inovasi produk. Ini memperkenalkan teknologi dan metode produksi baru yang meningkatkan efisiensi serta daya saing pasar, gitu. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berkontribusi pada pendapatan domestik bruto melalui aktivitas produksi dan distribusi barang serta jasa. Jadi dengan adanya wirausahawan, kita bisa menciptakan lapangan kerja, bisa mendorong untuk inovasi-inovasi pabrik produk yang lebih baik lagi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, gitu. Nah, perbedaan kreativitas dan inovasi ini secara konseptual dan implementasinya, kreativitas itu proses mental dalam menghasilkan ide orisinal dan juga unik, sementara inovasi adalah langkah konkret dalam mengeksekusi ide tersebut menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai guna. Secara fokus nilainya, ini kreativitas berfokus pada imajinasi dan eksplorasi tanpa batas, sedangkan inovasi orientasinya pada hasil praktis yang mampu memecahkan masalah pasar atau meningkatkan efisiensi operasional. Ada pengukuran keberhasilan, ini diukur berdasarkan nilai dari kebaruan ide, dan juga inovasi itu diukur dari sejauh mana ide tersebut dapat diterima oleh pasar
dan menghasilkan dampak ekonomi atau sosial yang signifikan. Jadi secara perbedaannya kreativitas dan inovasi ini konseptualnya kita punya proses mental yang menghasilkan ide-ide yang baik dan unik. Secara fokus nilainya ini kita bisa berimajinasi, bereksplorasi dalam memajukan atau mengembangkan produk bisnis kita. Nah, tipe inovasi bisnis ini ada tipe inovasi produk. Ini pengembangan produk baru atau peningkatan fitur produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kita harus punya inovasi kalau misalkan kita seorang pembisnis, ya. Kita juga harus tahu nih kebutuhan pasar itu seperti apa. Kalau misalnya pasar sedang banyak kebutuhan dalam hal digital dan sebagainya, berarti kita harus punya inovasi dalam hal digital. Lalu inovasi proses, ini ada implementasi metode produksi atau pengiriman baru untuk meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi biaya operasional. Ada inovasi model bisnis, ini transformasinya perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai guna mencapai keunggulan kompetitif. Jadi kita harus punya sebuah keunggulan yang berkompetitif. Gitu. Strategi membangun budaya inovatif. Ini ada dukungan manajemen puncak, pemberdayaan karyawan, kolaborasi lintas fungsi. Nah, dalam sebuah bisnis, dalam sebuah inovatif ini harus punya dukungan manajemen atau dukungan dari pemimpin, ya. Pemimpin itu harus memberikan komitmen penuh dan sumber daya yang memadai untuk mendukung inisiatif kreatif di seluruh level organisasi. Dan pemberdayaan karyawan ini memberikan ruang bagi staf untuk bereksperimen, mengambil resiko terukur, dan menyampaikan ide-ide baru tanpa rasa takut akan kegagalan. Oke, selanjutnya di sini ada perencanaan dan strategi bisnis. Ya, dalam perencanaan dan strategi bisnis ini saya minta kalian membuat kelompok, 2 kelompok berarti ya. Silakan terserah kalian mau pakai berapa, mau 5 atau mau 8 atau bertujuh, 7, 8 boleh. Kita akan berdiskusi mengenai rencana dan strategi bisnis. Jadi kalau kalian punya rencana bisnis apa nih, punya strateginya seperti apa? Nah, itu bisa kalian diskusikan dengan kelompok diskusi kalian, timnya. Silakan membuat lingkaran, berarti kan kalian harus punya strateginya seperti apa ya, gitu. Dia nanti di strategi bisnisnya bagaimana, rencananya seperti apa, klasifikasi untuk modalnya berapa gitu. Karena kan kalau laundry kan berarti kalian harus penyediaan mesin cuci gitu kan, alat setrika gitu ya. Nah, terus sabun, pewangi itu juga kan harus diperhitungkan gitu ya. Jadi nanti dibuat nih rencana dan strateginya seperti apa. Oke? Kelompoknya Nurul dan tim. ST berarti ST Nusantara ya. Kalau rencana ST Nusantara berarti kan untuk perhitungan klasifikasi modalnya berarti harus punya alat alat press ya, alat press berarti. Terus untuk daun tehnya berarti pilihannya harus yang bagus gitu. Gulanya juga kalau bisa jangan pakai gula biang, harus gula yang murni. Nah, dari tebunya langsung. Oh, boleh dari tebunya langsung. Berarti harus diprosesnya lebih lama lah kalau misalkan dari tebu langsung. Gula yang murni kan gitu. Jadi kalau misalkan yang diet bisa itu ya. Berarti kalian nanti akan menyediakan stevia, menyediakan gula untuk diabetes gitu. Nah, ya itu inovasi yang bagus juga sih. Jadi kan orang-orang yang punya diabetes, orang-orang yang lagi diet, jadi kan mereka bisa minum teh gitu. Oke, silakan dilanjutkan rencananya, strateginya dan diperhitungkan juga ya.
Iya, Bu. Nah, resikonya seperti gimana? Untuk tempat dan ininya? Tempat yang Ya, strategis itu strategis atau tidaknya? Ngambil yang kayak rame-rame kayak di depan rumah sakit gitu, Bu. Biasanya kan kayak orang-orang yang sakit tuh ada baju ini ya, Kotor. baju kotor. Kan nggak mungkin kalau pulang ke rumah jauh. Jadi mungkin ya mending ke depannya aja gitu. Ada usaha laundry kita. Untuk harganya sendiri gimana? Karena kan biasanya kalau dari harga juga kan bisa ada pesaing juga kan. Harganya sekilonya biasanya ada yang 5.000, ada yang 7.000 gitu. kita harga normal, Bu. Harga normal. Harga normal. Dari Kita 5.000 sampai mementingkan- 6.000 ya Iya. sekilo. Itu kalau yang biasa, Bu. Misalnya ada yang pengen cepat. Oh, yang kita buat ekspres gitu. Ya sekilo 8.000. Oh ya. Masih normal sih, kayak itu juga bisa dijangkau sama apa ya, pelajar, sama mahasiswa. Iya harga betul. segitu. Oke, siap. Oke. Baru separuh sih, Bu. Iya. Jadi secara untuk strateginya bagaimana? Untuk tempat, karena kan harus diperhitungkan kan tempatnya di Iya. mana, untuk market pasarnya seperti apa gitu targetnya. Jadi kita mengambil usaha es teh, nama usaha kita tuh Menanti gitu. Kenapa alasan kita ngambil es teh? Karena Indonesia ini negara yang panas ya. Jadi kayaknya kalau jual es-esan itu banyak gitu peminatnya gitu. Iya udah mulai banyak lah peminatnya. Jadi kita memilih bisnis ini. Terus untuk tempat jualannya sih kita mau nyari-nyari yang deket-deket daerah-daerah strategis lah, kayak dekat sekolah gitu, dekat kantor, yang strategis lah gitu, di pinggir jalan juga terbuka gitu ya, gitu. Oke, siap. Lanjutkan. Dalam sebuah bisnis, dalam rencana strategi bisnis ini kan tadi yang sudah kita diskusikan ada pendanaan dan manajemen keuangan. Ini secara struktur permodalannya. Ini optimalkan kombinasi ekuitas dan utang untuk mendanai operasional serta ekspansi bisnis secara berkelanjutan. Jadi kalau misalkan bisnis kita mau lebih baik, mau berkelanjutan, berarti kita harus punya struktur permodalan. Kita juga harus perhitungkan hutang, piutang, dan juga ekuitas keuntungan dan sebagainya. Lalu ada manajemen arus kas. Ini memantau likuiditas secara ketat untuk memastikan ketersediaan dana operasional dan kewajiban jangka pendek yang terpenuhi. Ada analisis profitabilitas. Ini melakukan evaluasi berkala terhadap margin laba dan efisiensi biaya guna menjamin kesehatan finansial jangka panjang. Jadi seorang pembisnis itu harus punya perhitungan dalam struktur permodalan, untuk manajemen arus kasnya juga harus baik, dan bahkan untuk bisa menganalisis profitabilitas. Jadi kita harus tahu nih labanya berapa, ruginya berapa, itu harus kita tahu. Jadi kita harus punya evaluasi dalam laporan keuangan. Nah, secara strateginya, ini strategi pertumbuhan dan scaling up. Ini ada penetrasi pasar, ini peningkatkan pangsa pasar melalui optimalisasi strategi, pemasaran dan retensi pelanggan yang ada. Jadi kita harus kalau misalkan kita sudah menjadi seorang usahawan, seorang pembisnis, berarti kan kita pasti akan punya pelanggan. Nah, pelanggan, kalau dalam istilah itu kan pembeli adalah raja gitu. Tapi kita lihat juga pembelinya seperti apa, beretika, beradab atau tidak gitu kan. Kita akan memberikan seorang pelanggan itu seperti raja kalau misalkan dia beretika dan dia juga beradab. Nah, ada ekspansi geografis, memperluas jangkauan operasional ke wilayah baru untuk menjangkau basis konsumen yang lebih luas, dan diversifikasi produk, ini mengembangkan variasi produk atau layanan baru guna memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Nah, tadi kan tim diskusinya Nurul dalam hal penjualan es teh. Berarti kan harus punya diversifikasi produk atau punya ide untuk mengembangkan produk lebih baik lagi. Kalau nggak cukup hanya jualan teh, mungkin si teh itu bisa ada rasa-rasa yang lain gitu. Nah, itu untuk pengembangan
ide produk yang lebih baik lagi. Kalau misal timnya Agnes dan teman-teman ini kan masuk ke laundry. Nah, laundry itu kan nggak cuman memberikan fasilitas laundry express, laundry yang 1 hari langsung jadi itu. Nah, jadi gunakan ide-ide yang lebih baik lagi sehingga bisa mengembangkan produk laundry itu bisa usahanya lebih maju gitu. Bahkan mungkin bisa membuka cabang-cabang di tempat yang lain lagi. Gak cuma cukup di satu cabang. Kalau kalian punya ide-ide yang bagus, ide-ide bisnis yang bagus, silahkan dikembangkan sehingga bisa pengembangan produknya atau pengembangan bisnisnya lebih maju lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Yang mau bertanya silakan. Ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Menurut Ibu, apakah sebuah bisnis bisa tetap berkembang hanya dengan mengandalkan inovasi untuk tanpa melakukan inovasi? Model bisnis, mengapa? Kalau kita seorang pembisnis kita tidak melakukan inovasi, ya bisnis kita akan di situ-situ aja, nggak akan bisa berjalan dengan baik. Karena kan kalau misalnya kita punya inovasi bisnis yang lebih baik lagi, misalkan kita punya inovasi, kita punya bisnis seperti tadi ya, es teh. Kalau kita hanya jualan es teh original aja, ya bisnis kita cuma madak di situ-situ aja. Kita nggak punya inovasi bisa untuk pengembangan itu. Jadi seorang pembisnis itu harus punya inovasi, ide-ide cemerlang, ide-ide untuk pengembangan bisnisnya. Kalau misalkan udah punya bisnis teh, berarti kan harus ada teh-teh yang lain. Ada kalau misalnya hanya teh biasanya jual teh original, bisa mengembangkan teh dengan varian rasa atau teh yang biasanya hanya diminum untuk orang-orang yang punya penyakit seperti diabetes. Itu kan orang kan pasti tidak boleh minum teh ya, teh yang manis. Nah, mungkin mereka bisa berinovasi gulanya diganti dengan gula yang untuk khusus diabetes atau gitu. Itu termasuk dalam inovasi sehingga bisnisnya akan lebih berkembang lagi gitu. Oke. Baik. Sebelum kita akhiri untuk materi hari ini, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup? Cukup? Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktunya dan semoga dengan apa yang sudah saya jelaskan bisa membuat teman-teman bisa berinovasi dan bisa membuat sebuah strategi bisnis untuk pengembangan diri kalian nanti. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Latansa Masyiro, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan atau PDD UKT-PT. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.